Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang lingkungan turut mengembangkan diriku. Sebelum mulai kegiatan kita, sebagai umat beriman, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami haturkan puji dan syukur kepadamu atas segala berkat yang telah kami terima, teristimewa lingkungan tempat tinggal kami. Karena kasih-Mu Tuhan, kami dapat bertumbuh dan berkembang. Tuhan, berkatilah kami dalam pelajaran ini, agar kami dapat memahami lingkungan sosial tempat kami tinggal. Doa ini kami satukan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak sekalian, seperti biasa, Ibu akan menjelaskan tentang apa tujuan dari pelajaran yang kita bahas pada hari ini. Tujuan yang pertama adalah peserta didik mampu mengenal peranan lingkungan terhadap perkembangan diriku. Dan yang kedua, peserta didik mampu memahami perkembangan diri sehingga dapat bersyukur dalam lingkungan sosial yang mendukung dan nyaman. Ya, anak-anak sekalian, tahukah kalian pengertian dari lingkungan? Lingkungan adalah semua tempat di mana kita berada untuk melakukan aktivitas. Ajaran gereja tentang lingkungan adalah gereja mengajarkan kita untuk menghargai ciptaan Tuhan. Yang kedua, kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan lestari. Dan yang ketiga adalah kita bertanggung jawab atas kesejahteraan bumi. Untuk memperdalam materi yang Ibu telah jelaskan, di sini Ibu sudah siapkan sebuah kisah yang berjudul Si Kecil Penjaga Hutan. Anak-anak sekalian, Ibu akan bacakan ceritanya, Si Kecil Penjaga Hutan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan hijau, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Beni. Beni sangat menyukai hutan. Setiap hari ia selalu bermain di sana, memanjat pohon dan mengamati berbagai macam binatang. Suatu hari Beni menemukan banyak sampah berserakan di hutan kesayangannya. Ada botol plastik, kantong plastik, dan kaleng minuman. Hati Beni sangat sedih melihat hutannya yang kotor. Ia pun mengumpulkan semua sampah itu dan membawanya pulang. Ibu, kenapa banyak sekali sampah di hutan? Tanya Beni penasaran. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan, nak, jawab Ibu Beni. Padahal hutan sangat penting bagi kita. Hutan menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari dan menjadi rumah bagi banyak hewan. Sejak saat itu, Beni bertekad untuk menjaga hutan. Setiap hari, ia mengajak teman-temannya untuk membersihkan hutan. Mereka membuat poster-poster tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan membagikannya kepada warga desa. Berkat usaha Beni dan teman-temannya, hutan kembali bersih dan asri. Hewan-hewan pun kembali hidup dengan nyaman. Beni merasa sangat senang karena telah berhasil menyelamatkan hutan kesayangannya. Ya, anak-anak sekalian, itu cerita tentang si kecil penjaga hutan. Untuk memperdalam isi dari cerita tadi, Ibu sudah siapkan beberapa pertanyaan. Tetapi sebelumnya anak-anak dibagikan dalam kelompok kecil, lalu menjawab pertanyaan berdasarkan cerita tadi. Di sini Ibu sudah siapkan beberapa pertanyaan yang harus anak-anak kerjakan. Nomor 1, siapa nama anak laki-laki yang menyayangi hutan? Yang kedua, mengapa hutan sangat penting bagi kita? Yang ketiga, apa dampak positif yang dilakukan Beni bersama teman-temannya? Baik anak-anak, setelah anak-anak menjawab,
beberapa pertanyaan itu, silakan presentasikan masing-masing kelompok. Ya, baik. Setelah anak-anak mempresentasikan hasil uh, pekerjaan, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang cerita si kecil penjaga hutan. Cerita ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga lingkungan. Jadi setiap orang memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Karena itu mari kita mulai dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Oke anak-anak sekalian, sekarang kita lanjut untuk membaca kitab suci. Di sini Ibu siapkan gambar ketika Yesus berumur 12 tahun. Yesus ini berada di Bait Allah. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika berada di Bait Allah? Nah, anak-anak diminta untuk membacakan Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52 tentang Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Nah, di sini Ibu minta kalian semua membuka kitab suci lalu bacakan masing-masing dan nanti temukan jawaban dari isi kitab suci itu. Setelah anak-anak membaca kitab suci, Ibu sudah siapkan beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Pertanyaan pertama, apa tradisi yang biasa dilakukan orang tua Yesus setiap tahun? Yang kedua, apa yang terjadi dengan Yesus ketika keluarganya kembali ke Yerusalem? Silakan anak-anak menjawab pertanyaan ini sesuai dengan isi kitab suci tadi. Baik anak-anak, sebagai peneguhan atau rangkuman dari materi yang sudah Ibu siapkan, di sini ada beberapa rangkuman atau inti dari materi yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama, lingkungan sosial sangat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Salah satu lingkungan sosial yang sangat mempengaruhi pembentukan diri atau pribadi peserta didik adalah desa atau kampung halaman atau kota tempat seseorang lahir dan tinggal. Yang kedua, Yesus tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bersahaja dalam bimbingan dan teladan kedua orang tuanya, yaitu Bunda Maria dan Bapak Yosef. Sebagaimana orang Yahudi pada umumnya, Yesus bersama orang tuanya dan hidup dalam tradisi keagamaan Yahudi. Baik anak-anak, sekian materi kita untuk hari ini. Karena di awal tadi kita diawali dengan doa, maka kita juga diakhiri dengan doa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami boleh belajar dari Yesus yang tumbuh dan berkembang di lingkungan bersama kedua orang tuanya. Semoga kami pun dapat berkembang dengan baik sesuai kehendak-Mu di lingkungan di mana kami hidup setiap hari. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.